الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh, aku tinipak berkasih dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di antara bentuk cinta dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita di subuh hari ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk sama-sama hadir di tempat yang mulia ini untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh berjamaah yang kita kerjakan ini adalah impian kebanyakan orang, namun belum bisa mendapatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Itu semua berkat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Dan ini merupakan salah satu di antara sebab seseorang bisa mendapatkan kemuliaan untuk bisa berjumpa dengan Allah di surganya kelak. Ya. Dalam beberapa informasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa pernah suatu malam, ya, lepas kisah ada waktunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat cidon-cidongan siagam para sahabat. Tepat di malam purnama singara bulan. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di bawah kolom langit dalam suasana yang terang karena bulan purnama. Ya, 13, 14 di bulan Hijriah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati ayanan kama tarawna al-badr. Kata Nabi, sallang serewattu disuruh gari akhirat dia ngaseng ki lancini ki kareng Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan purnama pada malam hari ini. Iya. La tudammuna fi ru'yatihi. Pada saat kalian melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihatnya. Ya, tidak perlu antri. Karena surga begitu luas. Ya, beda kalau nonton Piala Dunia itu. Cari tempat paling depan karena layarnya kan terbatas, pandangan mata terbatas. Tapi ini melihat bulan purnama, ya. Coba saya gitu kan tali bagat itu sini bulan purnama. Ya, desa-desa kan kata lagi, no sini bulan purnama, tamai ribiring kasiga. Mana ribiring gunung kecil itu. Karena berada di tempat yang tinggi dan besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itulah gambarannya nanti ketika orang-orang diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Allah di akhirat. Dan ini adalah puncak kenikmatan penduduk surga. Iya. Yeah. Jadi puncak kenikmatan penduduk surga itu bukan bidadari bagi laki-laki. Iya. Yeah. Kalau perempuan, ya perhiasan-perhiasan, pakaian-pakaian indah, pakaian-pakaian mewah, dan segala perhiasan yang mereka inginkan itu Allah berikan kepada mereka. Tapi bukan itu yang terbaik, bukan itu yang tertinggi. Itu dalam hadis dijelaskan seperti itu. Puncak kenikmatan tertinggi adalah ketika seorang hamba bisa melihat dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita selalu aminkan doanya pakai, ya. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, kami mohon kepadamu kemuliaan untuk bisa melihat dan memandang wajahmu di surga.
Itu adalah salah satu di antara ya cita-cita tertinggi orang yang beriman. Nah, untuk siapa kayak itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadisnya ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in istata'tum alla taghlibu salatan qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Punna ero ki anggapai anne kenikmatan, kata Rasulullah, jangan sampai kalian terkalahkan untuk bisa melaksanakan salat sebelum matahari terbit dan salat sebelum matahari terbenam. Maksudnya salat subuh dan salat asar. Iya. Jadi ini salah satu syaratnya. Kata Rasulullah, "Fa in istata'tum alla taghlibu." Jika kalian bisa berjuang untuk tidak terkalahkan. Nah, ini kata Nabi. Makanya ada istilah itu gerakan pejuang subuh. Ya, karena memang subuh itu diperjuangkan, Pak. Iya, subuh itu diperjuangkan. Tidak mudah untuk orang bangun salat subuh. Iya, tidak mudah. Maka kata Rasulullah, "Fa in istata'tum," jika kalian sanggup untuk berjuang, alla taghlibu, supaya tidak dikalahkan, salatun qabla tulu'i syams, untuk melaksanakan salat sebelum matahari terbit, salat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam, faf'alu, maka kerjakan. Iya. Ini kan berat, Pak. Kenapa salat asar berat? Sama. Ya, kalau kita mungkin di Jeneponto ini, di sebagian wilayah mungkin ringan jika salat asar itu. Ya, tapi di beberapa wilayah itu berat. Ya. Ya, itu yang pernah saya rasakan itu. Ya. Setarmi, ya, kalau ke Jakarta. Ya, itu di Jakarta itu luar biasa, Pak. Jam pulang kantor jam 4, biasanya jam 3. Kita pulang dari kantor jam 3, nyampe di rumah biasanya sudah isya. Ya. Karena itu di jalanan itu macetnya luar biasa. Jadi ini kalau orang tidak punya keimanan itu ya, berat. Ya, untuk mampir sejenak untuk sholat saja itu luar biasa. Ya. Kita di sini dari tempat kerja ke rumah ya 10 menit. Tapi di sebagian beberapa wilayah itu berat. Ya. Termasuk di perkampungan. Ya, ada satu wilayah itu di Jawa Timur itu. Jadi mereka waktu sholatnya itu bukan patokannya jadwal sholat yang seperti biasa kita gunakan. Ya, mereka waktu sholatnya itu berdasarkan kesepakatan. Ya, misalnya para petani waktu sore, ya, karena berat untuk pulang di jam 3, jam 4, mereka sepakati pulang bertani jam 5, udah di situ sholat berjamaah asarnya. Ya, itu ada di beberapa wilayah itu, ada di bagian Tegal itu. Ya. Jadi salat asar ini salah satu di antara salat yang berat. Ya, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian sanggup untuk berjuang ya untuk tidak terkalahkan oleh 2 waktu salat, maka kerjakanlah. Dan ini salah satu di antara sebab untuk bisa mendapatkan kenikmatan terbesar di surga Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan untuk bisa memandang wajah Rabb kita di surga. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita berada pada poin yang ke-10 dari ya mu'ahhilatus sahabah. Ya. Kita lanjutkan pembahasan kita karena berkaitan dengan hal-hal yang perlu kita lihat dari sahabat ini. Ya, yang perlu kita contoh dari sahabat ini, kenapa sahabat itu begitu mulia di sisi Allah. Kenapa sahabat itu begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan ya, predikat sebagai generasi terbaik dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara penyebabnya ittihamuhum anfusahum daiman bitaqsir. Jadi sahabat itu meskipun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah taala palece langsung. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memuji langsung para sahabat. Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat nama para sahabat. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rekomendasi langsung kepada para sahabat, tapi sahabat ini tidak pernah merasa bangga.
Bahkan sahabat ini selalu ittihamuhum anfusahum daiman bitaksir, selalu melihat dirinya bahwa mereka adalah manusia-manusia yang penuh kekurangan. Iya. Jadi mereka selalu menganggap dirinya ganda mini bokongan itu apa? Subhanallah. Mereka selalu melihat dirinya bahwa mereka belum melakukan apa-apa. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau anna ahadan minkum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha nasifahu wa ma balagha mudda yadayhi wala nasifahu." Seandainya ada di antara kalian, kata Rasulullah, yang sanggup berinfak sebesar gunung Uhud emas, lalu sahabat hanya menginfakkan setengah genggam, itu belum sebanding dengan kita. Subhanallah, baik gunung Uhud belum sebanding dengan setengah genggam emas. Tapi mereka selalu melihat bahwa kita ini belum ada apa-apanya. Itu sahabat. Yang itu sesuai dengan firman Allah, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian menganggap suci diri kalian. Itu para sahabat, Pak. Dan ini mungkin berbanding dengan apa? Tidak sama seperti kebanyakan manusia. Kita baru bisa melaksanakan sholat berjamaah. Anggap surga ini, Mas. Jadi mau tampak marah ini surga montom ini, walau angkut. Subhanallah. Dan ini bisa kita lihat. Beberapa statement-statement atau perkataan-perkataan para sahabat yang menunjukkan bahwa mereka itu tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Yang pertama, sekelas Abu Bakar. Wa hadha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yadkhulu alaihi Umar yawman wa huwa yadbadhu lisanahu. Pada suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu berada dalam rumahnya. Lalu kemudian Umar masuk ke dalam rumah. Lalu dia mendapati Abu Bakar yadbadhu lisanahu. Nah, besok-besok dilana. Nah, pukul-pukul seperti ini. Kemudian katok-katok gitu. Fayaqulu lahu Umar. Melihat itu Umar berkata, "Ghafarallahu lak." Apa kau kerja itu? Kenapa begitu? Apa kita bikin itu? Semoga Allah ampunimu wahai Abu Bakar. Lalu apa kata Abu Bakar? Fayaruddu alaihi Abu Bakar qailan. Maka Abu Bakar memberikan jawaban ke pertanyaan Umar. Apa kata Abu Bakar? Inna hadza awradani syarral mawari. Ketahuilah Umar, sesungguhnya lisan saya ini telah banyak menjerumuskan saya pada hal-hal yang dibenci oleh Allah. Subhanallah. Ini Abu Bakar, Pak. Kata Abu Bakar, inna hadza awradani syarral mawari. Sesungguhnya lisan saya ini telah banyak menjerumuskan saya pada perbuatan dosa. Padahal Abu Bakar ini orang yang dijamin surga. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang rela mati demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kisah yang kita dengar, kisah di gua bersama Nabi. Bahkan Allah turunkan ayat tentang Abu Bakar. Kata Allah, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Itu Allah turunkan ayat khusus menceritakan bagaimana Abu Bakar. Meskipun begitu Abu Bakar baca ayat itu, tapi tidak pernah, kalau tahu ayat itu saja yang Allah sebut itu. Tidak pernah Abu Bakar. Kalau kau baca ayat di surah At-Taubah itu saya itu yang Allah ceritakan itu. Abu Bakar tidak. Justru Abu Bakar merasa inna hadza awradani syarrul mawarid. Lisan saya ini telah menjerumuskan saya pada perbuatan dosa. Itu Abu Bakar. Wa hadza Umar. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu hari lamma tu'ina, ketika Umar ini ditusuk. Jadi Umar ini meninggal setelah ditusuk.
Ya, ditobok. Ya, beliau dibunuh. Jadi pernah Umar suatu hari berdoa, Pak. Doanya Umar seperti ini. Ya, Allahumma tawaffani syahidan wa fi baladi wa fi madinati nabiyyik. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan mati syahid di kota nabimu. Ya, ini doanya Umar, Pak. Ya. Dan doa ini beliau panjatkan ketika umat Islam telah berjaya. Artinya di Madinah itu sudah dikuasai. Madinah itu sudah full, totalitas Islam. Mendengarkan doa ini, ada anak Umar namanya Hafs berkata, wahai bapakku, itu mustahil dua itu kau dapatkan itu. Mati syahid di kota Madinah. Ini di kota Madinah tidak akan ada peperangan lagi. Kalau mau mati syahid ya keluar perang. Ini mati syahid di kota Madinah, gimana ceritanya? Itu doanya Umar. Artinya apa? Pada saat Umar berdoa doa ini, itu kaum muslimin sudah menguasai kota Madinah. Artinya tidak ada lagi musuh di dalam, tidak ada lagi peperangan di dalam, tidak ada lagi, semuanya sudah dalam kondisi aman. Ya, umat Islam apalagi di masa Umar itu sudah ekspansi keluar. Beda di masa Abu Bakar. Di masa Abu Bakar masih ada pemberontakan di dalam, ada yang mengklaim diri sebagai nabi, ya, ada nabi palsu, ya. Kirim ke sini. Ya, dan banyak ya penentangan. Ada orang yang tidak mau bayar zakat, yang mereka perangi. Artinya masih ada peperangan. Tapi di masa Umar itu sudah tidak ada lagi peperangan dalam kota Madinah. Ya, sehingga tugas Umar apa? Ekspansi keluar ke Persia, ke Romawi, ke Syam, ke Irak dan seterusnya, Palestina, ya. Itu semua sudah keluar. Tapi Umar berdoa, ya Allah wafatkan saya dalam kondisi syahid di kota Madinah. Kata Hafsah, bagaimana caranya itu wahai bapak? Apa kata Umar? Dengarkan, pasti akan terjadi. Abu Hayyam, pasti akan terjadi. Ini doanya Umar. Dan ternyata betul. Ya, singkat cerita, ada seorang gubernur di Irak. Ya, di Irak itu ada seorang budak, ya, namanya Al-Fairuz, tapi begitu tiba di Madinah dipanggil Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah ini adalah seorang budak Majusi. Iya, dia ditawan, tapi budak ini punya keahlian banyak. Iya, dia pandai membuat senjata, pandai membuat alat-alat perang, ya, pandai besi, ya, banyak keahliannya. Lalu kemudian gubernur ini minta kepada Umar supaya budak ini, ya, difungsikan dan dipekerjakan di Madinah. Berkali-kali Umar menolak karena ini Majusi, belum masuk Islam. Ya. Akhirnya apa? Ya lama terus dipaksa diminta terus, akhirnya Umar memberikan izin. Ya, Abu Lu'lu'ah ini masuk ke Madinah. Ya, dan dia seorang budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah, salah seorang sahabat. Ya, dia bekerja di Madinah sebagai penrajin, pembuat senjata. Ya, difungsikanlah karena dilihat banyak keahliannya. Tapi dibawa kepemilikan Al-Mughirah bin Syu'bah. Persyaratannya dia bekerja di Madinah dengan syarat dia membayar, ya, sebagai imbalan kepada tuannya itu 100 dinar per hari. 100 dinar. Ya, angka yang cukup besar. Tapi ya cukup sebanding dengan penghasilan yang dia dapatkan waktu itu. Dia membuat senjata, peralatan itu cukup, bahkan bisa mendapatkan ribuan dinar per hari. Ya. Dan disepakati bahwa dia harus membayar 100 dinar kepada tuannya. Dan itu diketahui oleh Umar. Dan Umar, ya, memberikan izin kepada tuannya untuk mengambil upahnya itu. Karena tuan budak kan, artinya milik saya ini. Jadi budak itu dulu seperti kendaraan lah, misalnya seperti kita sekarang, Pak. Bisa dijual, bisa dipekerjakan. Itu dulu. Ya, sama kita sekarang punya mobil, ya. Mobil kita beli sendiri,
lalu kita rentalkan mobil itu. Hasil dari mobil itu ya balik ke kita. Nah, kira-kira seperti itu di masa itu budak. Ya, karena dia orang yang dibeli lalu dipekerjakan, hasilnya menjadi milik tuannya. Ini hanya minta 100 saja, Pak, sedikit. Tapi ternyata Abu Lu'lu'ah ini merasa keberatan ya dengan apa yang harus dia bayar. Tapi Umar setuju. Nah, karena Umar setuju, mulai dia tidak senang dengan Umar. Mulai tidak senang dengan Umar. Ya. Pernah suatu hari Umar berjalan melewati Abu Lu'lu'ah ini sedang bekerja. Kata Umar, "Mada taf'al ya Abu Lu'lu'ah?" Ya. Umar bertanya dengan menyapa, "Apa tumakinya majam billah?" Ya, kira-kira seperti itu bahasa. Apa jawaban Abu Lu'lu'ah? Ya Amirul Mukminin, saya sementara membuat sesuatu khusus untuk Anda. Saya sedang membuat sesuatu khusus untuk Anda yang ini tidak akan pernah dilupakan oleh umat Islam. Saya sedang membuat sesuatu khusus untuk Anda dan ini tidak akan pernah dilupakan oleh umat Islam. Iya. Kalau mungkin kita mau nasari hadiah aja kan. Iya, khusus aja, khususan. Iya. Ternyata Umar sudah mulai merasa kayaknya dia merencanakan sesuatu. Iya. Tapi Umar ya tetap berprasangka baik kepada Allah. Lalu puncak dari apa yang sudah direncanakan oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini, orang Majusi, jadi bukan Islam. Pada saat Umar radhiyallahu taala anhu di suatu subuh, iya, Umar melaksanakan sholat subuh karena pemimpin Amirul Mukminin. Ya, jadi selain memimpin negara, memimpin Islam juga memimpin sholat. Ya. Enggak kalau bupati begitu ya? Ya. Enggak kalau bupati. Masya Allah ya. Kalau pemimpin negara seperti itu bagus ya. Jadi imam. Ya. Kepala dusun sekaligus imam dusun. Ya. Ketua RT sekaligus imam masjid. Nah. Jadi Umar memimpin sholat. Dan kita ketahui Pak, pada waktu itu kan sholat subuh itu fi dhalam, ya, dikerjakan di waktu yang begitu gelap. Makanya Nabi terkadang perintahkan waktu sholat subuh itu, karena Rasul yusallil fajr fi ghalas. Jadi Nabi sholat subuh itu, ya, tidak terlalu di awal waktu. Beliau sampai menunda beberapa waktu sampai mulai nampak al-ghalas. Ghalas itu sudah ada cahaya-cahaya terangnya di waktu subuh. Tapi bukan waktu syuruk. Ya, kalau syuruk ya berarti kasih ngerang gitu. Karena tidak ada lampu Pak, pencahayaan gelap. Pada saat Umar radhiyallahu taala anhu menyiapkan jamaah untuk salat subuh, ya, untuk memimpin salat subuh, ternyata Abu Lu'lu'ah ini sudah mempersiapkan diri juga. Ya. Dia menyusup masuk di tengah-tengah jamaah, ya. Lalu dia mengambil baris paling depan. Ya. Dan dia sudah membawa alat yang dia buat itu. Pisau bermata dua yang sangat tajam dibuatnya itu. Ya, dia tidak pernah membuat pisau setajam itu, disebutkan dalam beberapa riwayat. Nah, seperti perkataannya, saya menyiapkan sesuatu khusus. Ya. Tidak dilupakan. Pada saat Umar bertakbir, ya, dalam waktu salat subuh itu, nah, dia langsung gerak cepat maju ke depan, lalu menusuk Umar dari belakang. Iya. Disebutkan dalam riwayat itu bahwa saking tajamnya itu pisau bisa tembus dari belakangnya itu, tembus ke perutnya depan. Jadi nusuknya dari belakang. Ditusuk dari belakang, tembus ke depan. Dan setelah dia cabut, dia ulang lagi berkali-kali. Iya. Jadi sampai beberapa tusukan itu. Iya. Para sahabat yang sholat tidak tahu. Dikiranya Umar ini yang belakang kan bertasbih subhanallah, subhanallah. Iya. Dikira Umar salah gerakan. Ternyata Umar sudah terjatuh. Ya. Lalu kemudian beberapa sahabat yang lain melihat, ya, orang yang melakukan ini langsung dikejar dan begitu didapat, ya, langsung dia membunuh dirinya sendiri. Ya. Jadi dia sendiri yang membunuh dirinya, bunuh diri dengan pisau yang sama. Ya. Lalu kemudian maju Abdurrahman bin Auf untuk menyempurnakan salat subuh dan beberapa sahabat membawa Umar ke rumahnya.
Ya. Kurang lebih 3 hari Umar sakit sebelum beliau wafat. Jadi tidak mati di tempat. Ya, kurang lebih 3 hari beliau menderita sakit, habis terkena tusukan itu, lalu kemudian beliau wafat. Nah, sebelum wafatnya ini banyak kejadian yang terjadi. Banyak peristiwa yang beliau ya alami sebelum wafatnya. Termasuk ya masih sempat untuk memberikan wasiat bahwa kepemimpinan setelah Umar harus dilanjutkan, dan beliau memberikan rekomendasi beberapa nama-nama sahabat. Ada 6 orang sahabat yang beliau tunjuk, ya, lalu dipilih oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, meskipun beliau memberikan isyarat kepada Utsman bin Affan. Artinya Utsman bin Affan melanjutkan pemerintahan Umar bin Khattab setelah beliau wafat. Nah, sebelum wafatnya ini yang terjadi dalam kisah ini. Lama tu'ina kana waladuhu Abdullah. Jadi pada saat beliau sakit, ya, terbaring sakit, itu parah sekali sakitnya, Pak. Para tabib yang paling hebat pada waktu itu diambil untuk mengobati dan sudah angkat tangan. Bayangkan, diberikan minum, lalu minuman itu keluar dan tumpah lewat perutnya. Jadi sudah tidak berfungsi lagi itu organ dalam. Minum langsung keluar dari bekas tusukan itu. Tidak secanggih kita sekarang. Ada operasi, ya, ada semuanya. Dulu ya hanya mengandalkan obat-obat ilmiah, alami, ya, herbal. Ya, jadi belum ada alat-alat kedokteran yang canggih seperti saat ini. Pada saat Abdullah, ya, ini anaknya Umar, Abdullah bin Umar, yadha ra'sahu fi hijrihi fa idza afaqa qala li ibnihi dha' la umma lak. Dalam kondisi seperti itu Abdullah, jadi Umar sempat beberapa kali pingsan, lalu anaknya ini meletakkan kepalanya di atas pahanya, ya, dipatin robong kayak di anak, ya. Lalu belum pingsan. Pada saat terbangun, dia dapati kepalanya ini sudah di atas paha anaknya Abdullah. Lalu apa kata Umar? Dha' la umma lak. Panangi, letakkan, ya, la umma lak. Celakalah kamu. Ini istilah orang Arab, ya, jadi ya, untuk kalau bahasa kita tepak menjui, ya, jangan lakukan itu. Waili, celakalah saya, kata Umar. Waili, celakalah saya. Ini Umar berkata, wailu ummu Umar, celakalah ibunya Umar. Illam yaghfir li rabbi, jika Allah tidak mengampuni dosa-dosaku. Subhanallah. Ini Umar, Pak. Celakalah saya, celakalah ibunya Umar, kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosaku. Ya. Kalau bahasa kita, celaka ampunatan dari pemupurang. Seperti doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana punatan dari pemupurang kare, latarhamna, ya, lanakunanna minal khasirin. Kami akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi Umar saja selalu merasa dosanya banyak. Ya, sampai kata Umar, ya, wailul li, celakalah saya. Nah, ini seperti perkataan seorang penyair. Ya. Apa kata penyair itu? Ilahi la tu'adzibni fa inni muqirrun billadhi qad kana minni wa ma li hilatun illa raja'i wa 'affuka in 'afawta wa husna dhanni. Itu perkataan saya. Ya Allah, la tu'adzibni, janganlah engkau menyiksaku. Fa inni muqirrun billadhi qad kana minni, saya telah mengakui segala dosa-dosa yang telah aku lakukan. Wa ma li hilatun illa raja'i, dan tidak ada lagi alasan saya pada hari ini kecuali mengharapkan ampunan. Ya. Wa 'afwuka in 'afauta wa husna dhanni, dan hanya ampunanmu ya Allah yang saya harapkan, serta prasangkaan baikku kepadamu ya Allah bahwa engkau akan mengampuni dosa-dosa. Subhanallah. Jadi seperti itulah para sahabat radhiyallahu taala anhu, ya, ketika ya merasa bahwa dirinya itu belum sebaik yang kita kira. Ya, makanya ada doanya itu Ali, Pak. Ya, punan apa leci kita ini doa anak.
Ya, jadi kalau kita dipuji orang jangan bilang alhamdulillah. Ya. Ada doanya Ali. Ya. Beliau kalau dipuji apa? Ya. Allahumma Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Ya. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Ini doanya ini. Jadi pun apa lece kita orang ini baca. Apa artinya? Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan saya khairan mimma yadhunnun, lebih baik lagi dari apa yang mereka kira. Ya. Jadi pernah nanggap kita baji itu kan itu hanya perkiraan, belum tentu baji betul. Iya. Waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Pemupura karena dosa-dosa ku gaukannya ia tanda nasi tahu. Iya. Jadi kita ini dimuliakan orang, Mbak. Saya biasa sampaikan bukan karena kita baik. Iya. Natungku na Allah Ta'ala dosa. Iya. Kita dimuliakan orang bukan karena kita betul-betul baik. Bisa jadi karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Ya, makanya salah seorang ulama berkata, "Lau kanatidh dhunubu ra'ihatin maktaraba minni ahad." Nah, kaade anjo ni kana ya panggokan dosa anu pasulu rasa. Ani rasana maktaraba minni ahad tandregen ya tolo barani repis marinak. Iya, seandainya kalian bayangkan punak panggokan dosa ki saya rasai. Kira-kira kata ulama ini tidak ada orang yang berani mendekat. Iya. Rasa pun juga rasa butuh. Ya, dan ternyata itu betul, Pak. Ya, manusia itu tidak pernah terlepas dari ya yang namanya dosa. Hanya Allah yang sanggup menutupi dosa kita. Ya, makanya Allah memberikan jaminan. Iya. Apa jaminannya Allah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaghfiru adz-dzunub." Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni dosa kecuali innallaha yaqbalu taubata 'abdihi. Allah menerima taubat hamba-hambanya itu kecuali satu, illal mujahirin. Ya, kecuali orang-orang yang suka pamer dosa. Iya. Jadi itu bedanya, Pak. Ada orang berdosa, nasing kalian akan berdosa siri-siri. Ya ada kecak-kecak ya. Tapi ada orang berdosa dia pamer dosanya. Makanya ini orang yang tidak diampuni oleh Allah, kata Rasul. Allah mengampuni seluruh pendosa kecuali orang yang al-mujahirin. Dia pamerkan dosanya. Wa qad satarallahu anhu thumma yaqul fa'altu kadza wa kadza wa kadza. Dia berbuat dosa di malam hari kata Nabi. Lalu di pagi harinya Allah sudah tutupi, dia siang harinya dia pamer. Tadi malam saya begini. Iya. Pore mentung ini. Lampakku mentung. Allah sudah tutupi dosanya tapi dia pamer sama orang. Nah, ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Iya. Kata Rasul, "Anan natong kamu Allah Ta'ala dosanu, tapi kau sembunyikan." Iya. Jadi ini dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah syuruk? Iya. Satu lagi. Ya. Wa hadza Abu Darda yusibuhul marad. Dan ini juga kisah dari sahabat Abu Darda. Abu Darda ini sahabat yang terkenal, banyak meriwayatkan hadis. Ya. Sahabat ini terkenal banyak meriwayatkan hadis Nabi. Yadkhulu alaihi ashabuhu liya'uduhu. Sere waktu niaki Abu Darda tapi saringi garing. Lalu datang sahabat-sahabatnya. Nah ini berarti kita ini sudah mencontohi para sahabat ya. Pendidik garis itu tuaki. Apalagi pangeran ngaji ini. Dia bani depan doang ya, semangat. Ya. Jadi datang para sahabatnya untuk menjenguk. Wa yaqulu lahu. Lalu para sahabat ini bertanya kepada Abu Darda, "Ayyu syai'in tashtaki?" Ya, apa yang lagi bisa ringi? Ya, apa yang kau keluhkan? Ya. Kalau bahasa kita, ya, apa ki kasia? Ring apa ki? Apa jawabannya Abu Darda, Pak? Iya. Kira-kira ada yang bisa seperti ini, Pak?
Apa jawaban Abu Darda ketika ditanya apa yang Anda rasakan? Dia tidak menjawab, "Wedang ada golongku, parah sebatangku, muiki kolantuku," tidak. Apa jawabannya Abu Darda? "Ayyu syai'in tashtaki?" Fayaqul dhunubi. Subhanallah. Apa yang Anda rasakan? Apa kibisari? Apa kata Abu Darda? Dosa-dosa aku batal aku sehari. Subhanallah. Dosa saya yang berat saya rasakan. Orang sakit jawabannya benar, dosa aku yang saya rasakan. Fayaqulun. Ya. Lalu bertanya lagi, "Ayyu syai'in tashtahi?" Apa balik kegerogi? Apa balik kegerogi? Lalu apa yang kau inginkan? Kata Abu Darda, "Al-jannah," surga. Subhanallah. Kalau kita ditanya, apa yang kita rasakan? Dengar lagi dulu. Apa yang gerogi? Coto wangi. Jadi pertanyaannya, jawabannya beda, Pak. Apa yang Anda rasakan? Kata ini dosa saya, ini batal dulu gue. Ini Abu Darda ini Pak sahabat Nabi. Iya. Lalu ketika ditanya apa yang kamu rindukan atau apa yang kau inginkan, apa kita cintai? Jawabannya al-jannah, surga. Subhanallah. Ya, banyak Pak ya kisah-kisah para sahabat Nabi SAW yang menunjukkan bahwa mereka meskipun ya dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak pernah merasa lebih baik. Iya, selalu menganggap dirinya kurang, ya selalu menganggap dirinya banyak dosa. Dan itu yang dicontohkan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu ada dua tipsnya kan. Ya. Kalau beliau bertemu dengan orang yang lebih senior, lebih tua, apa jawabannya Abu Bakar? Orang ini lebih banyak pahala kebaikannya daripada saya. Iya. Kalau bertemu dengan orang yang lebih muda, apa jawabannya? Iya, dosa aku lebih banyak daripada orang ini. Iya. Jadi bertemu dengan orang yang lebih tua, ya dia menganggap, iya apa? Iya, pahala kebaikannya lebih banyak karena lebih tua kan entah. Tapi kalau bertemu dengan orang yang lebih muda, dia lagi anggap tahu billah masih muda, sedikit je dosanya, kilometer dosaku. Itu Abu Bakar Pak. Kalau kita anak-anak ini lagi je cek lagu kan re. Cek lana dah situ. Ya lebih banyak pengalamanku daripada ia masih muda je itu. Kita. Dalam patopi siapa tanpa namanya nak siapa micek lagu kabusi. Ya, itulah para sahabat radhiyallahu taala. Mudah-mudahan karena kita semua yang hadir ini ya bisa mengikuti satu demi satu dari kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu ittihamuhum anfusahum. Jadi ittiham itu dalam bahasa artinya menuduh. Mereka menuduh dirinya sendiri. Jadi bukan menuduh orang lain. Itu kamu itu juga. Ya. Memang juga. Jadi tidak. Dia selalu menuduh dirinya. Begitu dia sakit, dia menuduh. Ini dosa nih. Ya. Begitu dia menjalan sakaratul maut, selalu menuduh dirinya. Jangan-jangan Anda nampak mempunyai Allah Taala. Jangan sampai saya banyak dosa. Ya. Dan selalu mereka berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.